hari selanjutnya teman-teman kalian bisa mengikuti seluruh pelajaran dan dalam keadaan sehat. Nah, untuk memulai pelajaran kita membaca doa dulu supaya pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Allah. Doanya yang mana? Silahkan membaca doanya dan diikuti oleh yang lain ya. Nah, untuk memulai pelajaran, pasti ingat gak tentang materi yang lalu? Minggu lalu kita membahas pasal apa? Doa setelah sholat, yaitu doa setelah sholat. Ya. Masih ingat apa itu doa? Pengertian dari doa? Doa permohonan pada siapa permohonan? Kepada Allah. Berarti kita memohonnya hanya kepada Allah. Karena sebaik-baik penolong Allah. Sebaik-baik tempat meminta adalah Allah juga. Karena kemarin seperti bilang kemarin, Allah murka apabila kita tidak minta. Tetapi kalau manusia kebalikannya, manusia itu murka apabila diminta. Manusia itu nggak mau punya kekurangan. Murka apabila ditunda oleh orang lain. Kemudian kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu hikmah pelaksanaan zikir setelah sholat. Kira-kira ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan materi? Ada? Hikmah pelaksanaan zikir setelah sholat. Ada? Ada. Kalau ada silakan sebelum kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan hikmah? Apa yang dimaksud dengan hikmah? Ada yang bisa jawab? Silakan tunjukkan tangan. Ya, apa kira-kira? Hikmah adalah pengetahuan tentang baik dan buruk. Pengetahuan tentang baik dan buruk. Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Sini. Ada? Hikmah adalah nilai-nilai, bisa juga nilai-nilai yang terkandung dari suatu pembelajaran. Jadi ada yang bisa kita ambil sebagai nilai baiknya dan nilai yang buruk. Tapi kalau hikmah kita ambil nilai-nilai yang baik saja, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita terapkan sehari-hari. Nah, untuk menambah pembahasan tentang hikmah pelaksanaan zikir setelah sholat, pada masalah doa sudah, masalah zikir sudah. Hikmah di balik pelaksanaan zikir dan doa setelah sholat belum kalian pahami? Silakan perhatikan PPT yang akan ditampilkan, yaitu bab 5. Boleh juga nanti kalian bisa membuka buku halaman 85 ya, pakai. Coba kalian buka. Ini dia. Hikmah pelaksanaan zikir dan doa setelah sholat. Tapi sebelum kita memulai ke materinya, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Coba perhatikan, karena nanti ada tugas ya, ada tugas diskusi kita. Tujuan yang pertama adalah setelah mengamati slide PPT berzikir dan berdoa setelah sholat fardu, siswa dapat menganalisis hikmah zikir dan berdoa setelah sholat fardu dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati slide PPT berzikir dan berdoa setelah sholat fardu, siswa dapat menyebutkan
berzikir dan berdoa setelah sholat dengan benar. 3. Setelah mengamati sholat PPG berzikir dan berdoa setelah sholat fardu, siswa dapat menyimpulkan tentang berzikir dan berdoa setelah sholat dengan benar. Dan yang terakhir adalah setelah mengamati sholat PPG berzikir dan berdoa setelah sholat fardu ya, siswa dapat mempresentasikan hikmah zikir dan sholat menjadi lebih baik lagi. Bisa mempresentasi, bisa mengamalkan, dan bisa juga nanti menyimpulkan. Ya. Adapun ruang lingkup yang akan kita pelajari hari ini yaitu ada 2 dari materi ya, hikmah pelaksanaan zikir dan doa setelah sholat fardu. Yang pertama nanti menghayati janji Allah, dan yang kedua ada keteladanan yang bisa kita ambil yaitu dari kisah Nabi Yunus dan kisah Nabi Yusuf, yaitu hidup optimis dengan berzikir dan berdoa. Optimis kita. Selanjutnya di sini perhatikan menghayati janji Allah. Apa saja janji Allah berikan kepada orang yang khusyuk berzikir dan berdoa? Jadi ya, ada juga firman-Nya tertera dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Terlihat tak? Kira-kira siapa yang mau membaca? Bisa? Coba baca, silakan. Janji Allah itu kepada orang yang berzikir dan berdoa akan diberikan ketenangan dan ketentraman. Ini banyak ya. Kemudian hidup optimis dengan berzikir dan berdoa. Optimis itu percaya diri. Bisa nanti kita ambil teladan dari kisah Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus. Pernah dengar nggak masalah cerita Nabi Yunus? Nabi Yunus terkenal dengan apa? Kisah beliau yaitu yang ditelan oleh ikan paus, ikan yang sangat besar, sehingga beliau digelar dengan Zunnun. Tahu nggak apa itu Zunnun? Tahu? Zunnun itu istilah lainnya untuk Nabi Yunus, yaitu pemilik paus, karena beliau ditelan oleh ikan paus kemudian dimuntahkan lagi, muntahkan lagi. Makanya beliau digelar dengan Zunnun. Dan yang kedua, bisa kita meneladani dari kisah Nabi Yusuf. Pernah dengar kan? Kisah Nabi Yusuf, bagaimana ceritanya? Nabi Yusuf dia diceburkan oleh saudaranya ke dalam sumur. Kenapa? Karena sifat iri yang dimiliki oleh saudaranya menyebabkan mereka berbuat tidak baik kepada Nabi Yusuf. Dan untuk lebih menambah pemahaman lagi, Ibu akan kasih tugas berupa LKPD yang akan kalian kerjakan per kelompok ya. Kita bagi kelompok nanti menjadi 4 kelompok saja. Jadi masing-masing satu kelompok 4 orang. Ini kita bagikan LKPD. Nanti kira-kira apa saja isi dari apa LKPD Ibu tampilkan tadi, boleh kalian isi di LKPD itu. Sudah, silakan buat kelompok dulu. Kelompok orang aja. Cepat kita. 4 ya. Ini dia. Coba berikan. Sudah. Siap. Berikan. Ini dia lembar kerja peserta didik kalian. Ini dia. Besarnya ikan yang menelan Nabi Yunus. Besar kan?
Ini dia. Serkan. Coba baca instruksinya apa yang disuruh di LKPD. Kisah Nabi Yunus alaihissalam tersebut menjadi beberapa paragraf. Lalu diskusilah bersama anggota kelompok tentang hikmah yang dapat diambil dari kisah Nabi Yunus. Inilah bagi sekalian di kertas Alkitab. Nah, berdasarkan gambar yang tadi. Nah, ini gambarnya ya. Kira-kira apa ini? Jadi ini cerita Nabi Yunus juga yang dinamakan Paus. Tidak besar ya. Jadi nanti kalian tinggal ringkaskan cerita tersebut menjadi beberapa paragraf saja. Namanya jangan ringkas, berarti tidak semuanya ya. Lalu diskusikan bersama anggota kelompokmu tentang hikmah apa saja yang bisa diambil dari kisah Nabi Yunus tersebut. Dan kalian tulis di lembaran LKPD yang telah ibu bagi. Dah, silakan kerjakan. Dah, silakan kerjakan. Silakan kerjakan. Ya, sudah siap? Sudah kan? Sudah siap? Bapak Ibu siap? Sudah. Yang ini sudah siap? Ya. Bapak ini sudah siap? Yang ini sudah siap? Kita dibutuhkan ini dulu ya. Ya, sekalian nanti kita presentasikan di depan kelas. Siap ya? Baca aja hasil diskusi dari kelompok tadi. Silakan perwakilannya aja. Yang lain silakan simak ya. Assalamualaikum Perhatikan ya. wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Nabi Yunus alaihissalam adalah nabi dari kalangan Bani Israel. Nabi Yunus diutus kepada suatu kaum di daerah Ninawa, Irak. Dikisahkan Nabi Yunus mendakwahi kaumnya dalam jangka waktu yang lama. Namun mereka tetap tidak beriman, bahkan bila diingatkan tentang azab, mereka masih tidak mau beriman. Sehingga
di sebuah kapal. Bila perjalanan terjadi ombak besar dan kapal sepertinya akan tenggelam, maka dilakukanlah kemudian agar ada salah satu penumpang yang keluar dari kapal tersebut. Setelah dilakukan beberapa kali kemudian, yang keluar dekatlah Nabi Yunus bin Matta alaihissalam, sehingga Nabi Yunus melompat dari kapal dan akhirnya menyerang menghentikan paus besar. Kemudian dalam menghentikan paus tersebut, akhirnya dia berdoa dan menyadari kesalahannya telah meninggalkan tempat dakwah tauhid. Akhirnya Allah mengampuninya dan dikeluarkan dari ikan paus tersebut. Akhirnya Nabi Yunus diutus kembali setelah 1 tahun yang jumlahnya lebih dari 1.000 orang dan akhirnya mereka semua beriman. Hikmah yang dapat diambil dari Nabi Yunus alaihissalam: 1. Tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. 2. Selalu memohon kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan satu perwakilan kelompok saja cukup ya. Ya. Ya, tadi kalian tulis untuk tambahan hikmahnya kira-kira apa aja kelompok yang kedua? Apa aja hikmahnya? Hikmah zikir dan doa setelah salat adalah amalan sunnah yang bisa memperkuat keimanan seseorang muslim, membuat hatinya tenang dan doanya mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kelompok 3, apa aja hikmahnya? Silakan baca. Mendapat ketenangan hati, berserah diri kepada Allah. Nah, dapat ketenangan hati dan berserah diri kepada Allah. Kelompok yang keempat apa aja? Hikmahnya adalah 1. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penolong. Yang kedua, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oke, bisa. Berarti itu semua adalah hikmah dari pelaksanaan zikir dan doa setelah Sholat. Perwakilan kelompok maju ke depan, kita tempelkan hasil diskusinya. Nah, silakan maju. Masing-masing ya. Ayo satu tempelkan. Ya. Ya, udah. Berarti inilah hasil diskusi hari ini, yaitu masalah hikmah berzikir setelah sholat. Berarti dengan orang yang rajin berzikir dan berdoa setelah sholat, hikmah yang dia dapatkan apa? Jiwanya menjadi tenang, mendapatkan jalan keluar dari sesuatu masalah yang tidak dia sangka. Allah selalu membantu orang yang selalu khusyuk dalam berzikir dan berdoa. Dimudahkan rezekinya, doanya dikabulkan oleh Allah dan jiwanya menjadi tenang. Nah, untuk hari ini kira-kira kesimpulan bisa kita ambil apa? Ada yang tahu? Apa aja kesimpulannya? Coba dibaca. 1. Hikmah zikir dan doa setelah salat adalah amalan sunnah yang bisa memperkuat keimanan seseorang muslim, membuat hatinya tenang dan doanya mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Doanya mudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kelompok lain ya? Bisa? Udah? Coba. Hikmah zikir dan doa setelah salat tidak hanya memberikan kesulitan jiwa, namun juga akan membawa kepada semua amalan yang luar biasa. Berarti tidak hanya memberikan kesejukan jiwa, tapi membawa kepada sebuah amalan yang besar. Nah, itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan materi hikmah berzikir setelah sholat. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan untuk selanjutnya di sini sebelum berpisah tentunya ya, ini ada Ibu sediakan LKPD untuk menambah wawasan aja. Nanti di rumah kalau kalian jawab dengan jawaban yang benar ya, mungkin minggu depan akan dikumpulkan. Ada soal ini.
bacaan di rumahnya. Mudah-mudahan bisa nanti ya. Ya. Ya, cukup ya. Ini deh. Mudah-mudahan bisa dan menambah pemahaman tentang hikmah pelaksanaan zikir setelah sholat. Dah. Kiranya hari ini cukup sekian dulu. Sebelum kita berpisah, ada baiknya kita membaca hamdalah dulu sebagai akhir dari sebuah kegiatan pelajaran. Dah, sama-sama kita baca hamdalah, ayo. Berarti alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini sukses dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala.